Pada abad ke-18, Kepulauan Nusantara merupakan wilayah jajahan dan hegemoni dari Imperium Kerajaan Belanda. Wilayah Kepulauan Nusantara yang memiliki wilayah yang subur, menjadi wilayah yang sangat penting dan berharga bagi koloni orang-orang Eropa, yang wilayah Kepulauan Nusantara berada di bawah kekuasaan dari Imperium Kerajaan Belanda, yang berpusat di Den Haag. Sehingga wilayah Kepulauan Nusantara dikenal oleh orang-orang Eropa dengan nama Nederlands Hindi, atau Hindia Belanda yang bermakna Kepulauan di Samudera Hindia milik Kerajaan Belanda. Sebagai wilayah yang dianggap satrap atau taklukan dari Imperium Belanda, Kepulauan Nusantara atau wilayah Hindia Belanda dipimpin oleh seorang gubernur jenderal, yaitu seseorang yang ditunjuk langsung memimpin sekaligus menguasai sebuah wilayah taklukan dari Imperium Belanda. Pada permulaan abad ke-18, setelah bubarnya Perserikatan Dagang Belanda atau yang lebih dikenal VOC, akibat dampak dari peperangan di Eropa antara Kerajaan Belanda, Inggris dan Prancis. Juga terjadinya korupsi dari pegawai-pegawai VOC, juga banyaknya perlawanan dari masyarakat Nusantara atau Hindia Belanda atas sistem kebijakan dagang. Sehingga kekuasaan perdagangan di wilayah Hindia Belanda dipegang langsung dan diambil alih oleh Kerajaan Belanda di pusat. Pada tahun 1881 ketika kekuasaan Kerajaan Belanda yang berpusat di Den Haag, dipimpin oleh Raja William III. Untuk memimpin satrap atau wilayah hegemoni kekuasaan di Nusantara atau Hindia Belanda. Raja William III menunjuk seorang gubernur jenderal yang bernama Gubernur Jenderal Frederik Jacob. Frederik Jacob ditunjuk langsung oleh Raja William III untuk memimpin wilayah Hindia Belanda menggantikan gubernur sebelumnya, Johan Wilhelm van Landsberg. Frederik Jacob yang menjabat gubernur jenderal untuk wilayah Hindia Belanda, membentuk wakil gubernur satrap untuk wilayah Jawa Dwipa, yang terdiri dari Provinsi West Java untuk wakil gubernur Jawa Dwipa bagian barat yang berpusat di Batavia. Provinsi Midden Java, untuk wakil gubernur Jawa Dwipa bagian tengah yang berpusat di Semarang. Sedangkan Provinsi East Java, untuk wakil gubernur Jawa Dwipa bagian timur berpusat di Surabaya. Akan tetapi, masa kepemimpinan Frederik Jacob sebagai gubernur untuk wilayah Hindia Belanda atau Nusantara diwarnai dengan bencana alam yang silih berganti yang terjadi di bumi Jawa Dwipa. Wilayah Hindia Belanda atau Nusantara, yang menjadi wilayah koloni yang penting bagi Imperium Belanda, adalah wilayah yang memiliki tanah yang subur, yang menghasilkan berbagai rempah-rempah dan hasil bumi yang menjadi komoditi penting bagi perniagaan yang dibutuhkan oleh berbagai negeri saat itu. Kesuburan tanah Hindia Belanda, dikarenakan wilayah Hindia Belanda memiliki banyak gunung-gunung berapi yang menjadikan bumi Hindia Belanda sebagai penghasil hasil bumi yang melimpah. Pada tahun 1883 Masehi, saat wilayah Hindia Belanda dipimpin oleh Gubernur Jenderal Frederik Jacob, terjadi bencana alam yang dahsyat, disebabkan meletusnya gunung berapi Krakatoa atau Gunung Krakatau, yang berada di wilayah perairan Selat Sunda antara Pulau Jawa Dwipa bagian barat dan Pulau Swarna Dwipa. Peristiwa letusan Gunung Krakatau pada akhir abad ke-18, dicatat oleh seorang ahli bumi dari Kerajaan Belanda yang bernama Rogier Diederik Marius Verbeek. Rogier Diederik Marius Verbeek atau yang lebih dikenal Roger Verbeek, seorang ahli bumi dari Kerajaan Belanda yang datang atas permintaan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Frederik Jacob, untuk mengkaji gunung-gunung di Kepulauan Hindia Belanda, terutama di wilayah Jawa Dwipa. Penelitian terhadap gunung-gunung di Hindia Belanda dikarenakan, setelah bencana alam letusan Gunung Tambora di Pulau Cambaba, yang mengakibatkan banyaknya kerugian dan korban jiwa yang terjadi 68 tahun yang lalu.
Pada awal kedatangannya ke wilayah Hindia Belanda, ia datang ke Kepulauan Borneo atau Kalimantan, dan bekerja di pertambangan batu bara. Kemudian Rogier Verbeek berlayar dan menetap di Pulau Jawa Dwipa pada tahun 1880 Masehi, 3 tahun sebelum meletusnya Gunung Krakatau. Rogier Verbeek kemudian memutuskan untuk tinggal dan menetap di wilayah Keresidenan Buitenzorg atau Bogor. Sembari melanjutkan pekerjaannya untuk mengumpulkan data-data ilmiah mengenai gunung-gunung berapi di Jawa Dwipa. Pada saat itu, wilayah Kepulauan Krakatau menjadi destinasi wisata orang-orang kaya Eropa, untuk sekedar melihat keindahan Kepulauan Krakatau. Paket wisata itu diprakarsai oleh maskapai kapal milik Kerajaan Hindia Belanda, yang bernama Maskapai Beacons and Coastal Lighting Service. Paket wisata itu menarik minat orang-orang Eropa untuk berlibur dengan tujuan Kepulauan Krakatau. Hari demi hari Rogier Verbeek telah menghabiskan waktunya untuk meneliti wilayah-wilayah di Selat Sunda dan menggambar peta untuk wilayah Jawa Dwipa dan Swarna Dwipa bagian barat. Pada tanggal 11 Mei 1883, Gunung Krakatau yang menjadi pusat kajian Rogier Verbeek mulai menunjukkan gejala-gejala erupsi. Terjadi gempa tanah dengan kekuatan ringan dan Gunung Krakatau yang tenang mulai mengeluarkan asap dari puncak gunung. Namun ketika terjadi letusan yang pertama, Rogier Verbeek sedang tidak berada di Hindia Belanda. Ia sedang pulang ke negeri asalnya di kota Utrecht di Kerajaan Belanda, untuk melaporkan hasil gambar peta wilayah Jawa Dwipa dan Swarna Dwipa, untuk diserahkan kepada Kerajaan Belanda. Sehingga Frederik Jacob yang menjadi Gubernur Jenderal di Hindia Belanda segera meminta Rogier Verbeek untuk kembali, dan memantau perkembangan Gunung Krakatau. Setelah letusan yang pertama, Laut Sunda banyak dialiri lava yang berasal dari Gunung Krakatau. Pemandangan aliran lava yang mengalir di Laut Sunda, menyebabkan banyak wisatawan dari orang-orang Eropa, berharap dapat melihat pemandangan yang menakjubkan dan indah. Sehingga tujuan wisata ke Pulau Krakatau, yang diprakarsai maskapai batu bara, Beacons and Coastal Lighting Service, semakin meningkat permintaan para wisatawan. Semua tampak baik-baik saja setelah letusan Gunung Krakatau yang pertama, pada tanggal 20 Mei 1883. 9 hari setelah letusan pertama, Gunung Krakatau yang dianggap baik-baik saja, mulai menyebabkan gempa berkali-kali yang terasa hingga jarak 25 mil dari pusat Gunung Krakatau. Gempa itu terasa hingga ke Batavia atau Jakarta hingga ke wilayah Katimbang, Lampung. Gempa yang terjadi berkali-kali disertai keluarnya asap yang berwarna biru dan hijau, hingga membumbung setinggi 5 mil dari puncak Gunung Krakatau, dan keluarnya batu apung dengan jumlah banyak dari dalam perut Gunung Krakatau. Rogier Verbeek yang ditugaskan deputinya yang bernama Deputi Jenderal Schoeman, terus meminta Rogier Verbeek memantau perkembangan aktivitas Gunung Krakatau. Pada tanggal 27 Mei 1883, Rogier Verbeek disertai Deputi Gubernur Schoeman, berangkat dari Batavia menuju Pulau Krakatau, untuk melihat keadaan alam sekitar wilayah Gunung Krakatau. Terlihat Gunung Krakatau mulai tampak mengeluarkan magma dari dalam perut Gunung Krakatau. Sekembalinya dari pemantauan Gunung Krakatau, Rogier Verbeek menuju Buitenzorg menemui rekan-rekannya sesama ahli geologi, untuk menunjukkan batu apung yang diambil dari sekitar gunung yang terbawa ombak laut. Ketika Rogier Verbeek menunjukkan batu apung yang diambil dari sekitar Gunung Krakatau, dan membandingkan dengan batu apung bekas letusan Gunung Tambora 58 tahun yang lalu, rekan-rekan Rogier Verbeek di kantor geologi Buitenzorg menenangkannya untuk tidak khawatir andai Gunung Krakatau meletus,
tidak akan sebesar Gunung Tambora yang menyebabkan kematian hingga 92.000 jiwa. Juga letaknya yang jauh di tengah laut yang efek letusannya tidak akan sampai ke pemukiman penduduk. Roger Verbeek memutuskan untuk tetap melanjutkan pemantauan pergerakan Gunung Krakatau yang terus menunjukkan geliat, mengeluarkan asap disertai debu, dan sesekali mengeluarkan lava dan magma dan seringnya muncul gempa di wilayah yang dekat dengan Gunung Krakatau seperti Banten dan Lampung. Roger Verbeek terus mencari data-data tentang Gunung Krakatau. Dan sempat mendapatkan cerita mengenai Gunung Krakatau dari seorang wanita pribumi Hindia Belanda. Dalam cerita masyarakat pribumi Hindia Belanda, Gunung Krakatau adalah tempat suci arwah para leluhur, dan sebagai tempat pembatas antara alam dunia dan keahyang-an, juga tempat para dewa-dewa bersemayam. Dan pada zaman kuno, Gunung Krakatau pernah meletus akibat kemurkaan para arwah leluhur dan para dewa, yang menyebabkan dunia gelap gulita selama berhari-hari. 3 bulan setelah letusan Krakatau yang pertama, pada 26 Mei 1883, Gunung Krakatau terus menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Pada tanggal 24 Agustus 1883, Gunung Krakatau terus mengeluarkan asap yang membumbung tinggi hingga mencapai lebih dari 5 mil. Peristiwa itu ditandai dengan perilaku aneh dari para hewan yang berada tidak jauh dari Gunung Krakatau. Roger Verbeek yang terus mengamati pergerakan Gunung Krakatau, banyak mendapatkan laporan dari masyarakat tentang perilaku aneh dari hewan-hewan peliharaannya. Laporan itu mengatakan bahwa ayam-ayamnya tidak lagi bertelur, burung dan para kera menjauh dan tidak terlihat bertengger di pohon. Kuda-kuda mengamuk tidak karuan, dan lepas dari kandangnya. Roger Verbeek juga mendapatkan laporan bahwa gajah-gajah yang dibawa rombongan sirkus yang bernama Wilson's Great World Circus, yang ketika itu tampil di Batavia. Gajah-gajah sirkus itu tampil bersamaan Gunung Krakatau menunjukkan geliat yang terus mengeluarkan abu vulkanik membumbung tinggi ke langit. Gajah-gajah sirkus itu mengamuk dan menyerang hewan-hewan lain. Dengan mendapatkan banyaknya laporan mengenai perilaku aneh dari binatang, Roger Verbeek mencoba menenangkan bahwa itu hanya tahayul dan tidak ada hubungannya dengan pergerakan Gunung Krakatau. 2 hari setelah mendapatkan laporan mengenai perilaku aneh dari para binatang, pada tanggal 26 Agustus 1883. Pada sekitar pukul 10 pagi, terasa getaran yang mengguncang bumi, disertai asap tebal yang terus keluar dari Gunung Krakatau. Pada pukul 1 siang, terjadi letusan yang hebat yang memekakan telinga. Gunung Krakatau benar-benar meletus. Pada setiap detiknya, Gunung Krakatau memuntahkan batu abu dan batu apung yang keluar dari setiap sisi gunung. Pada pukul 3 sore, terjadi longsor besar pada badan Gunung Krakatau, yang menimbulkan kematian bagi penduduk Pulau Krakatau. Kemudian, disusul perubahan pasang surut gelombang laut. Air laut surut dengan cepat, yang menimbulkan tsunami yang pertama. Gelombang air laut menghantam pemukiman sekitar pantai. Wilayah Katimbang, yang berada di utara gunung telah diterjang tsunami, dengan cepat menyebabkan kematian ribuan nyawa. Setelah selama 20 jam letusan terus-menerus terjadi. Pada tanggal 27 Agustus, isi gunung yang berupa magma telah kosong, sehingga menyebabkan gunung runtuh. Ledakan yang ditimbulkan amat besar hingga terdengar sampai ke wilayah Australia yang berjarak 3.000 mil. Jutaan ton abu dan batu apung yang berasal dari Gunung Krakatau tertumpah ke laut. Kemudian memicu tsunami lanjutan yang berdampak menghancurkan daripada tsunami sebelumnya.
Ombak setinggi 40 meter menghancurkan keseluruhan garis pantai, banyak kota dan desa serta ribuan orang mati. Namun, bencana Krakatau terus berlanjut. Keruntuhan gunung melepaskan longsor abu dan batuan. Hal tersebut menjadikan runtuhan gunung menyentuh air laut yang nampak seperti berjalan bagai gumpalan uap lahar. Abu, gas dan batu panas terus terapung gelombang. Gumpalan uap lahar tersebut merambah sepanjang laut menuju pulau-pulau di Swarna Dwipa. Ribuan penduduk berpindah ke daratan tinggi, diiringi ribuan jiwa yang mati. Sementara sisanya yang selamat mengalami luka bakar parah akibat abu dan batu. Sedangkan wilayah selatan gunung di wilayah Serang, di Kesultanan Banten Jawa Dwipa, juga mengalami kehancuran yang menyebabkan ribuan penduduk meninggal dunia. Rogier Verbeek dalam catatannya melaporkan, bencana yang ditimbulkan Gunung Krakatau telah melenyapkan 165 desa yang terletak antara perairan Sunda dan Sumatera. Lebih dari 36.000 jiwa meninggal dunia akibat keganasan Gunung Krakatau. Puluhan ribu penduduk mengungsi ke tempat yang lebih aman, setelah 3 hari langit gelap tertutup awan. Rogier Verbeek menyaksikan beragam mayat hewan di sepanjang garis pantai Banten dan Lampung, berserakan bertimbunan dengan mayat manusia, bangunan dan pohon. Sebagai seorang yang selamat dari bencana Gunung Krakatau 1883, Rogier Verbeek sangat menyesal. Sebagai seorang ahli bumi yang dikirim kerajaan Belanda untuk memantau gunung-gunung di Hindia Belanda, ia tidak dapat memberi peringatan kepada penduduk, karena ia meyakini dan meyakinkan kepada semua pihak, letusan Gunung Krakatau tidak akan menimbulkan bencana yang sangat besar melalui teori yang dia pelajari dari buku-buku mengenai gunung, prinsip geologi dan kalsifikasi gunung api. Namun Rogier Verbeek tersentak kaget. Ketika ia membuka catatan-catatan tentang Gunung Krakatau, ia membaca salah satu naskah sastra kuno dari Jawa yang berjudul Pustaka Raja Purwa, yang ditulis Raden Ngabehi Ranggawarsita pada permulaan abad ke-18 di era Kesuhunan Surakarta. Dalam naskah Pustaka Raja Purwa, Ngabehi Ranggawarsita menceritakan tentang letusan Gunung Krakatau Purba, yang diperkirakan pernah meletus kisaran abad ke-4 Masehi.